Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah join kembali dalam kelas limnologi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kuliah dengan topik perkuliahan yaitu tumbuhan air di perairan tawar. Pada pagi hari ini kita akan coba membahas sedikit tentang bagaimana sih tumbuhan air di perairan tawar, baik di danau, sungai, ataupun hal lainnya, atau perairan lainnya. Kemudian pembagian, klasifikasi, ciri-cirinya, dan terakhir kita akan berbicara tentang bagaimana sih tumbuhan air itu kita analisis, misalnya kalau teman-teman mau skripsi misalnya tentang identifikasi keanekaragaman, vegetasi tumbuhan air di danau atau di sungai atau di perairan tawar lainnya itu ada. Kemudian juga bagaimana misalnya ketika kita memiliki berbagai jenis tumbuhan air dan kita ingin mengaplikasikan di kolam yang saat ini sering dikenal sebagai aquaponik, bagaimana perpaduan antara budidaya ikan dan budidaya tanaman untuk mengurangi dampak pencemaran dari budidaya ikan itu ke perairan dengan menggunakan sistem aquaponik di kolam misalnya, atau penggunaan sistem perpaduan antara budidaya ikan dan tanaman di danau misalnya pada KJA. Itu bisa, dan kita sudah coba aplikasikan di penelitian beberapa mahasiswa sebelumnya di tahun 2018 dan 2019 dan lumayan jalan. Nanti saya akan share di sini beberapa hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman misalnya mengambil topik penelitian lain. Jadi hari ini ada sekitar 6 submateri yang akan saya bahas dalam topik tumbuhan air di perairan tawar. Yang pertama adalah penggolongan tumbuhan. Jadi masih seputar materi umum, kemudian ciri-ciri tumbuhan air, kemudian klasifikasi tumbuhan air, adaptasi tumbuhan air, kemudian setelah ciri-ciri umum tadi, kita mulai tadi yang seperti saya sampaikan, bagaimana misalnya punya keinginan untuk melakukan penelitian tentang tumbuhan air di danau, waduk, sungai, ataupun perairan tawar lainnya untuk mengetahui keanekaragaman, jenis, dan lain-lain. Jadi kita juga bisa bicara tentang analisa populasi tumbuhan air. Bagaimana kita menganalisa kelimpahannya di suatu tempat, kelimpahan artinya berapa tegakan misalnya per satuan meter persegi, kemudian keanekaragamannya tinggi atau rendah, keseragamannya seperti apa, kemudian dominansi. Nah, seperti apa? Karena yang seperti teman-teman ketahui, tumbuhan air itu merupakan salah satu dari populasi yang ada di suatu ekosistem danau atau waduk, dan dia berperan penting sebagai produsen primer di suatu perairan tersebut. Jadi ketika kita ingin tahu kondisi suatu danau, kita juga bisa melihatnya dari kondisi kelimpahan ataupun keanekaragaman tumbuhan air yang ada di danau itu sendiri. Selain misalnya produsen primer itu ada fitoplankton, ada tumbuhan air juga bisa kita analisis. Ataupun misalnya nilai produktivitas perairannya kita juga bisa analisis untuk mengetahui kondisi perairan tersebut. Kalau dilihat dari struktur rantai makanan di sektor produsennya. Kemudian terakhir adalah aplikasi tumbuhan air pada KJA. Jadi ini saya coba sharing dari hasil riset yang kita lakukan di 2018-2019 di Danau Batur, melihat permasalahan Danau Batur. Jadi sebelumnya saya sudah sempat share ke teman-teman tentang studi kasus Danau Batur itu sendiri. Kemudian yang kemarin saya sempat share juga tentang eutrofikasi. Jadi itu salah satu hal yang terjadi di Danau Batur, bagaimana studi kasus kematian massal yang whaling itu tadi, perbalikan massa air, kemudian juga peluang terjadi eutrofikasi yang diakibatkan salah satunya perikanan itu dari KJA, karena KJA menyumbang uh, bahan organik yang cukup tinggi dari sisa pakan ataupun feses, sehingga berpeluang akan menumpuk di bawah kalau nggak ditampung dulu. Nah, dari dua masalah itu kita coba bagaimana minimalisir dampak dari KJA itu. Pertama, kemarin kan saya sempat cerita, kita pakai jaring double layer tuh untuk mencegah si sisa pakan atau feses sampai di dasar perairan, tapi pada lokasi yang masih mampu dijangkau dan masih ada oksigennya, sehingga bisa dibersihkan. Kalau sudah keruh di dasar kan susah banget bersihnya. Tapi kalau masih double layer masih bisa dibersihkan.
Nah, itu ternyata nggak cukup, jadi kita coba komunikasikan dengan aquaponik. Tapi berbeda sistem dengan aquaponik pada perairan kolam, budidaya kolam, di mana kita pakai filter, kemudian pakai eh, media tanam, kemudian air dialirkan dari kolam dengan pompa menuju ke filter, filtrasi dulu, setelah selesai filtrasi baru masuk ke tempat tumbuhan hidup, kemudian baru kembali lagi di kolam. Nah, kalau untuk yang di KJA ini aquaponiknya sistemnya beda, jadi kita hanya menaruh saja tumbuhan air tersebut dan kita ingin tahu tumbuhan air itu mampu bertahan hidup atau tidak. Jadi kita melakukan seleksi dulu terhadap em, berbagai jenis tumbuhan air, karena tidak semua jenis tumbuhan air itu mampu hidup di danau. Karena ada tipe tadi, nanti ada tipe yang tenggelam, tipe yang mengapung, ataupun tipe yang semi tenggelam. Nah, kita coba semua, kemudian kita kemarin sempat coba sampai 20 jenis tanaman, kita seleksi yang mana mampu hidup. Pertama kita pengen cari dulu yang mampu hidup dulu. Udah dapat yang mampu hidup, baru kita lanjutkan lagi penelitiannya waktu itu untuk tahu dari yang mampu hidup nih, yang mana mampu hidup dengan baik, berkembang, nggak mati, dan perkembangannya sejauh mana, dan mampu mengurangi bahan organik di perairan seperti apa. Oke. Jadi yang pertama, kita lanjut saja dulu. Yang pertama kita bicara tentang penggolongan tumbuhan. Jadi kalau penggolongan tumbuhan berdasarkan lokasi hidupnya atau tempat hidupnya itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama Xerophyta. Xerophyta adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, yang biasa kayak kalau kita lihat di sini di taman dan lain-lain, artinya ada media tanam berupa tanah dan tidak boleh basah terus-terusan. Cukup disiram sekali. Kalau dibasahin dia malah nggak mau tumbuh. Kenapa nggak tumbuh? Karena dia adaptasinya tidak, batangnya bisa tidak bisa menerima lingkungan yang terlalu basah sehingga dia akan busuk batang, atau busuk akar dan mati. Sehingga tumbuhan-tumbuhan jenis ini biasanya menggunakan media media tanam yang agak kering dan hanya bisa dibasahi sesekali ataupun mentolerir dengan keadaan basah tertentu. Jadi tidak bisa dia tergenang, apalagi sampai tergenang biasanya cepat busuk dan mati. Kemudian ada namanya Mesophyta. Mesophyta adalah tumbuhan yang hidup pada tempat dengan kadar air sedang. Nah, ini berbeda dengan yang kering. Tadi kalau kering itu sama sekali dia tidak tahan dengan lingkungan lembab yang cukup lama. Tapi kalau yang Mesophyta ini lebih tahan dia. Jadi ketika dia dibasahi, nggak akan apa-apa. Batang, akarnya masih bisa beradaptasi terhadap kondisi basah dan lembab. Tidak akan cepat busuk. Jadi dia masih mampu hidup seperti itu, berkembang juga seperti paus. Bagus. Cuma kalau yang Xerophyta itu dia nggak bisa sama sekali ketika dia terlalu basah terus-terusan. Cuma yang Mesophyta nggak mampu dia hidup misalnya pada air tergenang ya. Kalau pada lumpur gitu dia nggak mampu. Cuma kalau pada yang agak basah, lembab itu dia mampu. Sehingga kalau pada aquaponik misalnya nggak bisa kita pakai tumbuhan jenis Xerophyta ataupun Mesophyta, pasti mati dia. Jadi aquaponik teman-teman tahu, aquaponik perpaduan antara hidroponik dan aquaculture. Jadi di mana si ikan ini di budidaya dengan lingkungan yang sama pada si tumbuhan hidroponik. Sehingga tumbuhan yang dipilih pada sistem aquaponik itu yang lebih tahan pada genangan air. Ada sih beberapa yang tumbuhan Xerophyta cuma perlu aktif penyesuaian terhadap media tanamnya. Jadi kalau pada aquaponik itu ada berbagai jenis media tanam, ada yang aliran air, kemudian ada sistem tetes, melon pun bisa, semangka pun bisa, tapi dia pakai sistem tetes sedikit-sedikit saja dan airnya langsung ngalir ke bawah sehingga nggak basah, nggak ada air tergenang di media tanamnya. Nah, mesophyta masih bisa, beberapa jenis mesophyta masih bisa digunakan pada aquaponik. Cuma yang lazim digunakan pada aquaponik adalah jenis-jenis pada hidrophyta. Tumbuhan yang hidup di tempat yang basah. Artinya dia mampu adaptasi. Contohnya kayak pakcoy, sawi, kemudian beberapa jenis tanaman lainnya, kangkung. Gitu. Dia emang hidup pada tempat yang basah, nggak akan mati dia. Sehingga itu yang cocok biasanya digunakan pada sistem aquaculture atau aquaponik tadi. Jadi inilah tiga penggolongan tumbuhan berdasarkan di mana dia hidup atau karakter lokasi dia hidup, kering, semi kering, dan juga basah. Jadi hidropita itu sama dengan tumbuhan air ya. Kalau kalau sorry, kalau eh, kalian melihat yang kayak gini, ya ini tumbuhan juga. Apa yang tidak tumbuhan, nanti kalian harus belajar apa membedakan apa itu seagrass dan apa itu seaweed. Yang mana termasuk tergolongkan tumbuhan. Seagrass atau seaweed. Nah, itu pada
pada materi yang berbeda, bukan pada ini. Jadi hidrophyta itu tumbuhan air, kenapa? Karena dia punya akar, batang, daun sejati. Nah, walaupun dia bentuknya seperti ini, dia punya akar, batang, daun sejati, sehingga dia tergolong dalam tumbuhan air. Ini bisa lihat nih teratai, ini jenis bambu-bambuan air. Nah, ini semua yang uh, seperti yang sampaikan tadi hidup pada lahan basah. Jadi dia bisa hidup kayak gini, tergenang air semua. Cuma beberapa tumbuhan misalnya yang tumbuhan lahan kering kalau dipindahin sini udah pasti mati dia. Jadi ciri-ciri tumbuhan air. Yang pertama, ciri morfologisnya paling gampang dia mati. Memiliki batang yang berongga. Jadi kalau dia punya batang, dia di dalam batang-batangnya itu berongga-rongga. Berbeda dengan tumbuhan yang di lahan kering tadi. Kenapa? Karena dia butuh untuk mengapung. Kemudian umumnya struktur batang lunak tadi karena itu beradaptasi dengan lingkungan air tadi. Lingkungan air ada ombak, ada arus, sehingga dia butuh batang lunak. Kalau semakin keras dia, semakin cepat dia patah ketika kena guncangan air dan lain-lain. Air akar tidak berkembang, tidak memiliki tudung akar. Nah, akarannya tidak sebanyak, bukan tidak berkembang, dia tidak punya akar sama sekali. Seperti yang tumbuhan-tumbuhan pada umumnya, cuma dia tidak sebanyak seperti tumbuhan misalnya tumbuhan yang ada di daratan itu sampai dalam kemudian menyebar kemana-mana enggak. Jadi akarnya sebatas di mana tempat hidupnya dia. Jadi dia bisa ada akar yang memang tujuannya untuk mengapung, ada akar yang tujuannya untuk melekat saja supaya tidak terbawa arus. Nah, seperti itu. Jadi tergantung karakteristik dari si tumbuhan air tersebut. Kemudian terdapat stomata dalam jumlah yang sedikit. Tauran tempat stomata tempat di mana terjadinya proses sirkulasi antara CO2 dan O2 tadi. Nah, kalau kita lihat klasifikasi tumbuhan air, ini bisa dibagi menjadi tiga. Submerged, hydrophytes, floating, dan amphibious hydrophytes. Jadi ada tiga jenis, itu berdasarkan karakteristik bagaimana dia hidup di perairan tersebut. Ada yang hidupnya di tengah-tengah, ada hidupnya mengapung, ada hidupnya yang dia tenggelam. Seperti apa sih kita membagi tumbuhan air tersebut menjadi tiga jenis itu? Kalau kita lihat pertama, submerged. Submerged merupakan tumbuhan yang berada dan hidup di bawah permukaan air tanpa berhubungan langsung dengan atmosfer. Jadi dia di bawah permukaan air. Contohnya hidrilla, meropilum, otamegon, dan sebagainya. Nah, hidrilla ini paling umum ditemui kalau di Bali. Hidrilla itu hampir ada di seluruh danau di Bali dan beberapa perairan sungai. Jadi kalau kita lihat hidrilla itu kayak ganggang-ganggang kayak itu. Ganggang-ganggang kayak itu, dia panjang-panjang dan hidup di bawah permukaan air. Dia daunnya nggak akan sampai keluar dari permukaan air. Nah, contohnya lainnya lah submerged hydrophytes lah, tumbuhan-tumbuhan uh, aquascape. Nah, teman-teman tentu ada yang suka aquascape ya. Nah, itu salah satu jenis tumbuhan-tumbuhan aquascape itulah contoh dari submerged hydrophytes. Dimana kalau kita butuh tumbuhan aquascape, biasanya dia hidup di bawah permukaan air. Kemudian butuh substrat, dan akarnya banyak. Akarnya banyak dan tapi nggak seperti tumbuhan pada di daratan, nggak nyebar itu nggak, karena banyak untuk dia melekat di substratnya tersebut. Jadi kayak di aquascape lah. Cuma kalau di uh, sistem aquascape lain, paludarium misalnya, paludarium tuh dia butuh tumbuhan yang dua. Ada yang di dasar air, ada yang di permukaan. Nah, karena paludarium itu kombinasi antara aquascape dan uh, apa ya bilangnya garden. Tapi gardennya kalau aquascape kan kita di bawah air semua tertata dengan dengan baik. Kalau paludarium permukaan ada permukaan di mana di atas permukaan air di mana tidak kena air sama sekali. Jadi di sana juga ada jenis tanaman yang berbeda. Nah, cara hidupnya juga berbeda dan jenis tanamannya berbeda. Jadi Samarjid ini adalah tumbuhan yang hidup di bawah permukaan air. Contohnya kalau di danau tuh hidrilla, kemudian kalau di aquascape tuh hampir semua jenis tumbuhan air yang digunakan di aquascape. Jadi kalau teman-teman suka tuh banyak banget jenis tanaman air di aquascape. Saya nggak hafal satu persatu. Jadi menarik. Nah ini dia. Kayak ini contoh-contohnya. Ini hidrilla. Nah kayak ganggang-ganggang kayak gini. Ini banyak digunakan biasanya ada beberapa jenis ikan yang memang dia suka dengan tumbuhan air kayak gini. Sukanya untuk apa? Jadi kalau di ekosistem alami, dia bisa sebagai makanan tumbuhan-tumbuhan ini. Makanan bagi si ikan tersebut.
tertentu yang dia karakteristiknya ada herbivore. Herbivore yang bukan filter feeder. Artinya herbivore yang bukan makan plankton, tapi herbivore yang memang dia makan tumbuhan. Kemudian eh, fungsi-fungsi tanaman air yang ada di dasar ini, dia juga sebagai nursery ground atau nursery area. Atau nursery area kan tempat pemeliharaan bagi si telur-telur ikan maupun larva-larva ikan yang baru menetas. Jadi kalau ada beberapa karakter yang di Danau Batur itu, dia ikan-ikannya tuh menyukai em, dari hasil penelitian menyukai area yang banyak tanaman air yang di bawah permukaan atau dalam air itu seperti di ini. Contohnya si water, rasbora itu dia suka tempat yang kayak ini. Dia makan ini juga dia untuk tempat dia reproduksinya. Jadi dia mau reproduksi dia butuh melekatkan telurnya. Jadi dia akan nyari area-area yang banyak tumbuhan airnya, melekatkan uh, telurnya dan juga area-area seperti ini biasanya kan kayak hutan gitu. Itu juga menguntungkan bagi telur-telur yang akan menetas, mengamankan dari predator-predator. Kenapa? Karena predator akan berpikir biasanya ketika masuk area yang seperti itu. Sama seperti kita lah kan, ketika akan masuk hutan, kita nggak akan membayangkan di tengah hutan itu kan seperti apa. Nah, predator juga akan seperti itu. Jadi ketika dia akan masuk, oh aman nggak di dalamnya, aman nggak di dalamnya. Sehingga peluang si telur menetas menjadi larva, larva menjadi ikan remaja dan dewasa itu menjadi lebih besar. Karena dia terlindungi oleh tanaman-tanaman air ini. Selain itu juga kalau ikan-ikan besar mau masuk di sini, dia akan belibet karena rongga-rongganya kecil. Jadi kenapa sih kalau di daerah-daerah yang banyak tanaman air seperti ini, kita bisa melihat banyak ikan-ikan kecil. Karena tempat-tempat ini bisa menjadi area pemeliharaan, di sana banyak eh, makanan untuk si ikan-ikan kecil atau larva ikan, kemudian juga bisa menjadi area tempat berlindung, karena di sana tempatnya rimbun sekali, sehingga menyusahkan bagi ikan-ikan besar masuk, dan juga membuat insting ikan-ikan besar berpikir ketika akan masuk ke area yang sini, sehingga ikan-ikan kecil lagi itu bisa sembunyi di mana aja. Dibandingkan dia di area terbuka, langsung terlihat oleh ikan besar dimakan. Nah, ini dia bisa bersembunyi. Dan ada beberapa karakteristik ikan juga menyukai tempat ini untuk bisa melekatkan telur-telurnya di daun-daun ini, di akar-akar, dan lain-lain. Nah, ini contohnya lagi. Nah, ini biasanya koki Bali suka yang kayak gini. Jadi kalau teman-teman tahu koki Bali, dia suka kalau dikasihin ganggang kayak gini, tempat untuk bertelurnya gampang banget ketika udah dewasa. Ini juga, nah, cuma masalahnya adalah beberapa jenis kayak gini nih, dia sifatnya bisa berpeluang invasif, meledak populasinya. Jadi berhati-hati ketika mengintroduce juga tanaman air seperti ini. Populasinya meledak malah menjadi masalah baru untuk kawasan perairan tawar tersebut, baik itu danau, waduk, ataupun sungai. Kemudian yang kedua adalah floating hydrophytes. Merupakan tumbuhan yang terapung di permukaan air atau sedikit di bawah permukaan air dan tumbuhnya berhubungan langsung dengan air dan lingkungan atmosfer dengan akar tumbuhan yang tidak terbenam atau mengakar di tanah. Contohnya Acorna crassifes. Jadi ini floating, terapung dia, cuma tidak full terapung. Ada beberapa bagian tumbuhannya dia di bawah. Nah, contohnya nih Acorna crassifes adalah eceng gondok. Jadi di sini akarnya kayak ini. Nah, nih dia terapung ada bagiannya di atas permukaan, ada bagiannya di bawah permukaan air. Nah, ini akarnya kadang-kadang kalau perairannya pendek, ini ikat nih di bawah. Dan dia suka banget ngikat eh, partikel-partikel kotoran, partikel-partikel tanah yang terbawa arus. Sehingga kalau eceng gondok ini blooming, biasanya pendangkalan waduk tuh semakin lebih cepat tadi. Karena tadi si partikel-partikel tanah dan lain itu diikat sama akar-akar ini. Itu menyebabkan pendangkalan. Jadi beberapa daerah yang booming banget eceng gondoknya tuh penanggalannya lebih cepat. Dan ini cepat banget uh, populasi yang menjadi masif. Sehingga sangat berhati-hati dalam mengintroduce Echinocarp carnivores ini atau si eceng gondok ini. Cuma eceng gondok ini juga ada hal positifnya. Dia bisa digunakan sebagai salah satu instalasi IPAL ya, untuk menyerap uh, bahan-bahan berbahaya pada misalnya pabrik ataupun industri lainnya sebelum limbahnya dibuang ke perairan. Jadi dimasukkan ini sehingga dia bisa menyerap
bahan-bahan berbahaya. Karena dia kuat banget si cengkondok ini untuk hidup pada perairan yang cukup ekstrim, tercemar. Cuma indikatornya kurang bagus di perairan ketika dia ada si eceng gondok ini terlalu banyak, artinya perairannya sudah tidak terlalu baik lagi. Kemudian kita lihat ada si teratai, atau kita bilang kalau di bahasa Bali tunjung, dan ini uh, mata lele. Mata lele, tumbuhan mata lele. Ini juga blooming, bisa jadi makanan ikan. Cuma ketika udah kadung blooming, banyak mak susah banget mengendalikannya. Jadi fungsinya ini, si akar ini juga membantu untuk dia mengapung sebenarnya selain tumbuhannya. Selain tumbuhannya, selain batang, daunnya, juga si akarnya membantu dia mengapung. Kemudian yang ketiga ada amphibious hydrophytes atau emergent plants. Merupakan tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan aquatic dan lingkungan terrestris. Jenis-jenis tumbuhan ini tumbuh di perairan dangkal atau perairan yang berlumpur. Bagian tumbuhan yang terdapat di permukaan kadang-kadang memperlihatkan sifat-sifat tumbuhan mesofit atau xerophyt, dengan bagian-bagian yang terendam air atau tenggelam merupakan ciri-ciri tumbuhan hidrofit sejati. Contohnya Marsilea crenata. Nah, ini dia. Nah, ini nggak jelas dia. Kalau tadi kan jelas nih, dia ininya nggak menyentuh dasar. Maaf. Jadi kalau melihat eceng gondok di tengah danau hidup wajar karena dia nggak harus akarannya sampai ke dasar. Jadi dia bisa terbawa arus bisa sampai ke tengah danau. Ini juga kayak gitu sama. Cuma yang tumbuhan-tumbuhan yang kayak ini berbeda. Dia harus akarnya nih sampai di dasar. Kalau nggak sampai di dasar dia nggak bisa hidup, mati biasanya. Nah, karena tadi dia sifatnya dua. Kadang-kadang tumbuhan mesofit atau xerofit, kadang-kadang juga hidrofit sejati. Jadi dia kalau dibilang di zona abu-abu nih, beberapa tumbuhan ini. Jadi dia butuh substrat, tapi juga butuh air untuk bisa tumbuh. Ini tumbuh ini, ini kayak dibilang bambu-bambuan air. Nah, ini alang-alang air. Jadi kayak gini dia. Ini biasanya tumbuhan-tumbuhan ini kalau di perairan eh, alami, dia biasanya ada di sempadan danau, di pinggiran. Sempadan danau kita bisa banyak tumbuhannya. Dan ini juga mampu membantu, tumbuhan yang kayak ini sebenarnya mampu membantu terjadinya proses erosi, pendangkalan yang diakibatkan erosi. Karena kalau ini ada di sempadan danau, dia akan mencegah substrat eh, tanah, partikel tanah dari bagian atas danau atau perairan daratan danau untuk masuk ke danau karena dicegah. Karena dia hidup di perairan yang kayak ini. Beda dengan yang tadi. Ini. Nah, kalau ini dia ngikat banget di tengah-tengah terus diikat terus jatuh di bawah, mati dia jatuh di bawah akibat pendangkalan. Kalau ini enggak, dia ngikat di pinggiran. Ya, sehingga dia sebenarnya bisa menjadi barrier, barrier pembatas yang bagus untuk mencegah, bukan dia, barrier pembatas yang bagus antara daratan dengan perairan. Sehingga partikel daratan itu peluangnya lebih kecil masuk ke perairan dan mempercepat dia proses pendangkalan oleh tanaman bambu-bambu air seperti ini. Jadi ini penting juga sebenarnya. Kalau di Batur kita lihat banyak, cuma sayangnya karena di beberapa daerah konflik kepentingan antara pertama, misalnya kok di Batur antara penggunaan pertanian, kemudian perikanan. Kalau di perikanan di Batur itu ada menggunakan jaring. Nah, kalau ada yang kayak ini susah orang pakai jaring, misalnya jaring tarik tadi, kemudian ada jaring uh, killnet, nggak susah. Sehingga kadang-kadang ini dihabisi atau dihilangkan karena dianggap mengganggu proses tangkap ikan, dianggap mengganggu proses untuk pertanian. Cuma dia sebenarnya penting banget untuk menjadi pembatas yang pas antara daratan dan perairan dan juga mencegah tadi partikel tanah lain-lain erosi itu masuk secara langsung ke perairan. Nah, itu tadi penjelasan pembagian tumbuhan air berdasarkan di mana dia hidup. Ada yang mengapung, totally mengapung, ada yang totally di dasar perairan atau di bawah permukaan air, ada yang dia hidupnya separuh-paruh antara di permukaan ataupun di dasar perairan. Nah, bagaimana sih adaptasi khususnya tumbuhan air tadi terhadap tiga hal tadi itu? Yang ada yang mengapung, ada yang tenggelam, ada yang setengah-setengah. Jadi dia bisa beradaptasi berdasarkan dua karakteristik. Itu adaptasi morfologi, jadi membuat morfologi yang tertentu, kemudian adaptasi fisiologinya terhadap kondisi fisik atau fisiologis dari tumbuhan itu sendiri. Bagaimana sih adaptasi morfologi? Jadi adaptasi morfologi yang pertama akar.
Berbeda dengan akar pada tumbuhan yang ada di daratan yang masuk ke permukaan, masuk ke tanah langsung menyebar. Ada yang menyebarnya di permukaan, ada menyebarnya ke dasar, tergantung dari jenis tumbuhannya. Nah, kalau pada tumbuhan air, bagian akar yang berhubungan langsung dengan air berperan sebagai permukaan yang berguna untuk menyerap air, unsur hara, dan mineral. Jadi yang tenggelam-tenggelam tadi, yang di bawah-bawah mau tenggelam, mau mengapung, mau yang semi mengapung, semi tenggelam, akar ada di dasar, itu yang berfungsi untuk menyerap air, unsur hara, dan mineral. Contohnya kayak yang hidrilla tadi, dia akan menyerap dari dasar substrat uh, untuk menyerap air, menyerap mineral tadi. Kemudian kalau si eceng gondok tadi, nah bagian itu dia langsung dari air. Dia nggak pakai menyerap mineral dari substrat nggak. Kalau si eceng gondok dia langsung dari air, kalau hidrilla dia dari substratnya dulu. Begitu juga dengan bambu-bambu air tadi. Bambu air dia langsung dari substratnya, nggak dari airnya. Beberapa ada air, tapi dia dominan mineralnya didapatkan dari substratnya tersebut. Nah, akar pada tumbuhan akuat yang terapung akan miskin akan bulu akar. Jadi kalau lihat tadi si eceng gondok tadi, ya kayak gitu, bulu akarnya kecil-kecil kan sedikit-sedikit, karena dia memang adaptasinya untuk dia mengapung. Jadi akarnya banyak, gede-gede, tapi di atas di bawah permukaan air, tapi nggak sampai dasar. Kemudian bulu-bulunya sedikit, karena memang tujuan dia hanya untuk mengapungkan, membantu proses pengapungan dirinya. Jadi sehingga akar terapung ini akan membantu tumbuhan akuatik tersebut selalu pada posisi terapung. Sehingga dia gampang banget kalau eceng gondok tuh kalau dulu di Buyan itu dia tergantung populasinya populasinya di bagian Danau Buyan itu tergantung dari angin. Jadi misalnya angin timur dia ada di sebelah barat banyak. Kemudian angin barat dia akan lebih banyak di sebelah timur. Karena tadi karena dia nggak punya melekat sampai ke dasar dan tujuan akarnya itu hanya mengapung sehingga ketika kena angin angin akan membawa arus di danau tersebut dan membawa gelombang sehingga si tumbuhan air ini akan ikut mana angin atau arus membawa dia akan pindah-pindah di sana. Beda dengan si hidrilla atau si bambu air tadi. Ya enggak, dia hanya hidup di sepadan itu tadi. Jarang dia akan berpindah tempat. Nah, adaptasi morfologi batang. Pada umumnya batang tumbuhan akuatik bersifat lunak, berwarna hijau atau kuning. Kemudian pada keadaan tertentu badannya akan bermodifikasi menjadi risum atau runner. Nah, ini yang terjadi pada yang eceng gondok tadi. Eceng gondok tadi jadi batangnya tuh ada tumbuh bulu-bulu akar kecil-kecil, tapi sedikit. Jadi dia juga berfungsi sebagai akar untuk menyerap mineral-mineral ataupun air-air uh, untuk kehidupan si tumbuhan tersebut. Nah, kemudian adaptasi morfologi daun. Tumbuhan akuatik umumnya berdaun bulat, berwarna hijau pucat atau hijau gelap dengan permukaan daun bagian atasnya yang berhubungan dengan bebas dengan atmosfer dan bagian bawahnya bersentuhan dengan atau terendam dengan air. Ini biasanya ditemukan pada jenis yang mengapung dan juga di submerge atau amphibius dan submerge. Jadi kita lihat biasanya tumbuhannya berbulu daun. Yang biasanya kalau yang pula yang warna besar-besar kayak itu dia kayak teratai dan lain-lain itu ya biasanya di submerge. Kemudian daun tumbuhan akuatik yang terapung bebas, bentuk dan tekstur pumpanya lebih halus dan sering dilindungi oleh lapisan lili yang berfungsi untuk melindungi dari pengaruh fisik dan zat kimia serta untuk mencegah stomata tersumbat. Jadi dia ada lapisan lilin, kemudian karena stomatanya pada tumbuhan air itu lebih sedikit jumlahnya, sehingga dia mencegah banget. Bagaimana udah sedikit jumlahnya nanti tersumbat lagi, dia proses pertukaran antara CO2 dan O2-nya tidak akan berjalan dengan lancar sehingga dia beradaptasi dengan lapisan lilin tadi yang berfungsi sebagai uh, pelindung dan juga untuk mencegah stomatanya tersumbat. Pada tumbuhan amphibius, daun yang terdapat di permukaan air bersifat mesofilik dan berdaun keras. Nah, itu yang menarik pada amphibius. Kemudian adaptasi fisiologisnya juga sedikit berbeda. Akan mengurangi jumlah proses transpirasi, jadi penguapan, supaya dia nggak cepat mati. Jadi dia akan mengurangi jumlah penguapan. Daun yang lebar berada di permukaan air akan menaungi daun yang terendam yang telah beradaptasi terhadap intensitas cahaya. Nah, jadi kalau yang lebar-lebar itu sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk mengapung, jadi untuk juga melindungi daun-daun yang di bawahnya.
Tumbuhan akuatik kurang menunjukkan respon terhadap kekeringan karena kekurangan air dapat dikompensasi oleh daun yang terendam oleh air. Nah, karena dia ada dua lapisan, ada yang gede di permukaan, kemudian terlalu sering terkena matahari, agak sedikit kering akan dikompensasikan oleh daun yang di bawahnya mampu atau akar di bawahnya yang mampu menyerap air tadi sehingga akan tetap menjaga uh, kondisi dari daun yang ada di permukaan tadi. Temuan akuatik hanya memiliki variasi dalam bentuk hidup dan habitatnya. Jadi ini yang temuan air, jadi jarang banget ada variasi bentuk yang begitu bervarian. Contohnya kayak eceng gondok. Eceng gondok itu walaupun di tempat yang berbeda, variannya nggak terlalu lebar, nggak terlalu banyak banget. Karena ya memang ada prinsip morfologisnya sudah ditentukan untuk karakter hidup uh, tempat-tempat tersebut. Artinya karakter hidup yang dia semi mengapung, dia ada mengapung di permukaan saja. Walaupun dia hidup pada danau yang berbeda, dia kayak itu gitu aja. Beda dengan ikan. Kadang-kadang kita bisa melihat perbedaan uh, perbedaan warna, perbedaan bentuk tubuh, perbedaan tubuh. Nah, kalau pada tumbuhan itu jarang banget, variannya tinggi banget. Tumbuhan akuatik yang berdaun lebar, yang berada di atas permukaan air, mempunyai peranan untuk transpirasi secara aktif dan mengatur tekanan hidrostatis di dalam tubuhnya. Ini adalah satu bentuk terakhir dari adaptasi fisiologis tumbuhan air. Nah, tadi kita udah bicara tentang pembagian, kemudian ciri morfologis, ciri fisiologis, kemudian penggolongan tumbuhan air. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menganalisa populasi? Jadi teman-teman saya datang ke danau, datang ke waduk, datang ke sungai. Bagaimana sih kita bisa mengetahui, oh ini dari tumbuhan air ini kita mengetahui kondisi perairannya tersebut. Apakah dalam kondisi baik, kurang baik, tertekan, atau masih alamiah. Jadi kita bisa melakukan analisis populasi dari tumbuhan air yang ada di tempat tersebut. Yang pertama kita bisa menganalisis dari keanekaragaman spesiesnya. Jadi seberapa banyak sih kita punya spesies di sana. Jadi keanekaragaman spesies merupakan karakteristik unik dari tingkat komunitas dalam organisasi biologis yang disebutkan melalui struktur komunitas. Jadi ketika kita datang ke waduk sungai kita bisa sampling nih, bawa transek satu kali satu, kemudian kita petakan dulu. Misalnya kita udah punya peta waduk nih, kita sudah tahu yang penting adalah sebelum kita melakukan sampling dari waduk itu kita tahu karakteristiknya di masing-masing daerah di waduk atau danau tersebut. Apakah peruntukannya untuk rumah tangga, misalnya lokasi A untuk rumah tangga, lokasi B untuk perikanan, lokasi C nggak ada kegiatan apapun, lokasi D untuk pertanian dan lain-lain. Nah kita coba langsung kalau udah tahu karakteristik yang berbeda dari setiap lokasi di danau tersebut, kita ambil di masing-masing tempat tersebut. Di pertanian, di perikanan, di rumah tangga, kemudian yang alami. Kita bawa transit ke sana. Kemudian kita ukur dalam transit satu kali satu itu beberapa jenis tumbuhan air yang kita temukan. Nah, dari sana kita akan bisa menghitung keanekaragamannya dengan menggunakan hampir sama dengan plankton, menggunakan indeks Shannon Winner-nya. Kemudian indeks keragamannya dan indeks dominasinya. Dari tiga itu, arti perhitungan itu, kita bisa tahu dia tergolong keanekaragaman rendah, sedang, atau tinggi. Nah, penting banget kenapa kita tahu keanekaragaman sedang, rendah, atau tinggi. Jadi kalau dia rendah, keanekaragaman rendah, berarti biasanya jumlah jenisnya sedikit banget, atau ada populasi yang mendominasi. Jenis populasi yang mendominasi di tempat tersebut. Itu mengindikasikan berarti keadaan ekosistemnya tidak berjalan dengan bagus. Ketika ada populasi yang blooming dan populasi yang lain menghilang, berarti keadaan lingkungan tersebut lagi nggak baik-baik aja. Dia hanya mampu mensupport beberapa jenis saja yang bisa hidup. Tidak baik-baik aja bisa gimana? Bisa saja ada bahan pencemar yang terlalu tinggi yang mengakibatkan tumbuhan-tumbuhan sensitif nggak mampu hidup, mati ketika bahan pencemar. Contohnya kalau eceng gondok yang blooming, wah kalau eceng gondok yang blooming itu berarti indikatornya perairannya subur banget. Kemudian ada bahan organik yang tinggi, kemudian ada salah satu bahan pencemar yang cukup tinggi, dan kita tidak bisa menemukan jenis tumbuhan lain jenis ada. Contohnya tuh eceng gondok paling gampang. Kenapa eceng gondok tuh ruang toleransi hidupnya besar banget. Dari perairan yang baik-baik saja sampai perairan yang contohnya tadi saya sebutkan di Ipal yang dimana dia bahan pencemaran cukup tinggi, dia masih bisa hidup.
kalau dikenain kromium, kenain logam berat, dia masih bisa hidup dibandingkan dengan tumbuhan air yang biasa-biasa saja kena kromium ataupun logam beratnya KO langsung. Jangan, karena selnya akan rusak. Kalau si cengolok ini aman dia. Nah, itu juga yang kita bisa lihat dari uh, ekosistem tersebut ketika kita menjumpai keanekaragaman populasinya atau keanekaragaman jenis rendah bisa diakibatkan yang pertama pencemaran sehingga satu populasi tersebut dan kita bisa lihat dari keanekaragaman rendah itu apakah ada dominasi jenis tertentu. Kalau ada jenis dominasi tertentu, ya kita lihat tuh jenis apa yang mendominasi itu. Nah, dari dominasi jenis yang kita tahu dia dominasi hidup, kita lihat karakteristiknya hidupnya. Dia hidupnya seperti apa. Nah, itu bisa, kita bisa menjadi mengambil kesimpulan nih. Oh, berdasarkan dari uh, analisis populasi tumbuhan air di sungai, waduk ataupun danau, ternyata waduk ini dalam kondisi tercemar atau waduk ini dalam kondisi kurang baik atau sangat baik atau masih alami. Nah, itu bisa lihat. Nah, lain itu kita bisa menghitung juga kepadatan populasi. Jadi kepadatan populasi merupakan jumlah individu dari suatu populasi yang terdapat dalam satu satuan luas atau volume. Jadi bisa satuan luas atau volume. Kalau plankton ya volume, itu meter kubik. Tapi kalau tumbuhan air biasanya meter persegi. Meter persegi jadi dengan menggunakan transek 1 kali 1. Jadi kita pakai transek 1 kali 1, kita hitung dalam transek tersebut berapa ada jenisnya, kemudian berapa ada jumlah dari setiap jenis tersebut. Sehingga kita bisa tahu satuannya kurang populasi jumlah individu suatu spesies dibandingkan dengan jumlah plot yang ditempati seluruh individu atau jumlah satuan meter persegi. Sehingga nanti dapatnya misalnya eceng godok adalah 10 per meter persegi atau berapa. Nah, itu bisa menjadi indikator. Jadi cukup mudah dalam melakukan analisis terhadap populasi tumbuhan air ini. Uh, Analisisnya tidak terlalu susah kita melakukan identifikasinya karena tumbuhan airnya cukup besar bagian tubuhnya sehingga bisa gampang diamati. Cukup diambil satu sampel saja kita bisa lakukan identifikasi dari bentuk daun, bentuk batang. Ya kita tahu oh ini spesies A, B, C. Kemudian yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita mampu menjangkau site demi site di suatu tempat tersebut dan juga membuat peta lokasi yang mampu mencerminkan dari lokasi yang akan kita ambil tersebut. Itu tantangannya ketika akan melakukan penelitian ini. Tapi ini sudah banyak dilakukan oleh tingkat kalian, ada yang di Danau Batur, yang melakukan analisis keragaman tumbuhan air, jadi dia mengambil site beberapa lokasi sampling yang Batur kan luas tuh, nggak mungkin ngambil misalnya 15 titik habis duitnya. Jadi kita kalau ada yang titik-titik mirip kita jadikan satu saja. Jadi paling penting kita mampu menggambarkan Batur secara keseluruhan itu ada aktivitas apa saja sih. Nah, aktivitas apa saja yang kita temui itu ada di mana saja letaknya. Nah, di situ kita ambil sebagai site yang mewakili aktivitas tersebut. Dominan, misalnya perikanan dominan ada di site mana, pertanian ada dominan di site mana, pemukiman di site mana, pariwisata di site mana. Sehingga itu yang akan mewakili kondisi dari masing-masing aktivitas yang hubungannya dengan kelimpahan tumbuhan air tersebut, jenisnya, keanekaragaman, ataupun kepadatannya. Itu cukup simpel penelitiannya dan biasanya butuh uh, ulangan. Jadi misalnya sebulan sekali karena biasanya akan terlihat perbedaannya setiap bulan tergantung dari musimnya. Kita ambil di musim apa. Sehingga akan mampu mencerminkan keadaan, paling nggak menggambarkan keadaan dari danau tersebut, dari sisi tumbuhan airnya. Nah, ini yang terakhir tentang aplikasi. Bagaimana sih kita mengaplikasikan? Tadi saya cerita tentang aquaponik dan lain-lain. Jadi, uh, ternyata tumbuhan air ini bisa di KJA. Kita gunakan di KJA untuk sebagai solusi dari permasalahan yang pada slide kuliah sebelumnya yaitu eutrofikasi, kemudian kematian massal, pencemaran akibat dari adanya karamba. Apa sih masalah karamba di perairan? Kalau minggu lalu saya ceritakan, kalau sebelum ada karamba, perairannya tenang-tenang aja. Penangkalannya akan jauh lebih lama. Tapi setelah ada karamba, pertama, karamba itu salah satu budidaya yang pasti dia menggunakan
pakan buatan. Dia bisa intensif, bisa semi intensif, tergantung dari kondisi karambanya. Paling nggak biasanya semi intensif. Dia tetap memberikan pakan buatan. Nah, pakan buatan itu eh, bahan organiknya sangat tinggi sekali. Bahan organik itu berpeluang terhadap suburan perairan. Semakin tinggi bahan organik dan semakin banyak terakumulasi, semakin cepat juga akan terjadi proses eutrofikasi atau penyuburan secara berlebih di perairan tersebut yang berakibat tadi warna airnya hijau, tumbuhan air yang meledak, dan lain-lain. Nah, itu bisa diakibatkan oleh KJA. Jadi KJA apakah tidak boleh? Enggak juga. KJA boleh juga, tapi harus dihitung benar. Nah, hitung benar berapa yang mampu bahan organik yang mampu di diolah sendiri oleh danau tersebut sehingga berapa jumlah maksimum KJA. Selain itu juga kita bisa mengurangi beban KJA salah satunya dengan penerapan tadi aquaponik. Cuma kalau di danau kita nggak mungkin masing mesin kemudian filterisasi cuma nggak. Yang paling mungkin lah kita pertama menggunakan double layer jaring tadi untuk mencegah si kotoran sampai di dasar sehingga kita bisa membersihkan setiap waktunya. Kemudian kita juga coba bisa menerapkan perpaduan dengan tumbuhan air yang mampu hidup di perairan KJA. Karena perairan KJA itu cukup unik. Kadang ada arus yang gede, ada ombak yang gede. Kalau di Batur kalau udah kadang ombak, ombaknya gede banget kayak di laut. Arusnya harus gede. Kemudian juga karakter kualitas airnya sendiri yang menjadi pembatas untuk tumbuhan air itu hidup sendiri. Jadi KJA tadi masalahnya bahan organik tinggi, berulang eutrofikasi, coba diminimalisir dengan tumbuhan air. Idenya kemarin itu adalah itu. Jadi kenapa tumbuhan air? Karena dia mampu menyerap bahan organik. Karena bahan organiknya digunakan untuk tumbuh. Selain itu, tumbuhan air yang digunakan juga bisa menggunakan tumbuhan air yang bersifat menambah nilai ekonomis dari karamba. Contohnya apa? Contohnya kayak pakcoy, seledri, dormin. Itu kan bisa dijual. Jadi bukan berat, jangan pakai. Kalau paling gampang yang namanya sebenarnya tumbuhan air ya. Eceng gondok, taruh aja eceng gondok pasti hidup dia. Cuma ketika taruh eceng gondok, setelah dipanen, mau diapain? Bisa juga malah menimbulkan masalah baru buat danaunya. Jadi kita harus menggunakan tumbuhan air yang memang dia memiliki nilai tambah ketika ditaruh di KJA-nya itu sendiri. Entah dia memiliki nilai tambah bisa dijual lagi atau nilai tambah untuk menjadi menambah keindahan dari KJA-nya. Paling penting sih bagaimana sih tumbuhan airnya menambah nilai ekonomisnya kalau menurut saya. Dia bisa dipanen sewaktu-waktu dan digantikan tanaman baru, dipanen kemudian dijual lagi. Panennya contohnya kayak seledri, daun mint itu kan bisa dijual lagi, bisa menambah nilai uang dari hasil KJA-nya. Nah, ketika udah berhasil hidup di sana, dia juga mampu memanfaatkan bahan organik untuk tumbuh tadi. Itu akan mampu mencegah nitrifikasi menjadi lebih cepat. Jadi proses kesuburannya karena bahan organiknya sudah diserap oleh si tanaman air tersebut. Nah, ini yang kita lakukan di Danau Batur tahun 2018, 2019, 20. Aplikasi tumbuhan air pada KJA. Ini KJA kita. Kita punya satu site KJA di daerah Trunyan. Dulu ini masih sepi. KJA kita sendirian di tengah danau, di bagian dalam danau. Sekarang kanan kirinya ramai banget di depan ini. Entah seperti apa mereka bisa sangat ramai sekali saat ini. Jadi itu menjadi PR juga bagaimana mengendalikan populasi KJA di danau. Sebenarnya ini KJA ini kita tidak ada niat untuk investment atau investasi untuk ini ya, untuk secara ekonomi enggak, tapi ini memang template yang kita buat untuk percobaan-percobaan. Jadi di KJA ini kita taruh ada 4 lubang. 4 lubangnya masing-masing lubang ukurannya 3 kali 3, kedalaman dia 3 meter untuk jaringnya. Tapi kok kedalaman perairan sini sekitar 40 sampai 50 meter. Cukup menarik KJA ini lokasinya karena berhadapan langsung dengan Danau Batu. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi yang pertama seperti saya sampaikan tadi, kita nggak bisa langsung menaruh jenis tanaman tertentu. Jadi kita menseleksi dulu. Waktu itu kita seleksi 17 tanaman air. Yang pertama dia memiliki nilai ekonomis bisa dipanen, bisa dimakan, dipanen, dimakan, atau dipanen dijual. Kemudian yang kedua, tanaman yang memiliki nilai estetika. Jadi bisa mampu menambah keindahan dari KJA tersebut. Dan bisa dijual lagi. Jadi di sini ada kangkung, selada air, teratai, sawi, terong,
pokcoy, mint, lotus, melati air, kana, pisang hias, telah dihias, papirus, parsley, bayam, bambu air. Jadi kita amati selama 2 bulan tuh. Selama 2 bulan, biasa siklus tanaman air itu kan 2 bulan. 2 bulan dia akan mulai uh, turun pertumbuhannya. Nah, sampai di akhir, di Juli bulan keempat, yang hidup H ini hidup, M itu mati ya. Yang hidupnya hanya kangkung, seledri, mint, melati air, kana air, pisang hias, papirus, sama bambu air. Nah, itu aja mungkin hidup sampai 4 bulan. 4 minggu. 2 bulan atau 8 minggu. Cuma, karena kita ingin punya nilai ekonomis, yang pertama kalau kangkung. Kangkung itu susah banget nilai ekonomisnya. Harganya segitu-segitu saja. Jadi kita nggak pakai kangkung waktu itu. Dan juga kangkungnya di sini juga kurang mampu beradaptasi. Dia batangnya gede tapi daunnya kecil-kecil. Apa yang mau dimakan? Susah. Jadi kita pakai seledri. Kita coba seledri. Dan daun mint. Karena dua ini nilainya cukup tinggi ekonomisnya. Waktu panennya cepat, nilainya cukup tinggi. Dan hasil hasil selama 2 bulan itu kelihatan bagus. Walaupun ada masih minusnya, yaitu warnanya agak sedikit kuning ya, bukan kehijauan. Kemudian kalau tanaman hiasnya, kita coba pisang hias waktu itu dengan papirus. Padahal dia mulai nilai, nilai, nilai cukup tinggi dan menarik. Kalau melati air dia sebenarnya tumbuh cuma nggak berbunga-bunga. Kita jadi bingung. Kenapa nggak berbunga-bunga? Yang adanya cuma hijau aja. Jadi kayak rumput ya. Jadi kita nggak pakai melati air sama kana. Nah ini yang kita coba di KJA kemarin. Jadi KJA di Batur ini tanaman pisang-pisangan. Kita pakai di sini. Medianya waktu itu kita coba pakai yang organik. Kita menggunakan serabut kelapa karena pH airnya di sini cukup tinggi. Ya cukup tinggi. Jadi kita coba uh, minimalis stabilisasi pH airnya di tanaman ini dengan menggunakan serabut kelapa tadi di sini. Ini tanaman air. Cuma kita waktu itu kita apungkan seperti ini. Nah, ini kita coba. Kita waktu itu coba hampir sekitar 12 template seperti ini untuk tanaman air si pisang-pisangan. Nah, ini si seledri. Seledri kayak ini dia. Dari kecil-kecil sebenarnya. Ini lupa saya before afternya. Before sebenarnya kecil-kecil banget. Nggak rimbun kayak ini. Jadi dikit banget dia. Nah, ini ada 5 plot kayak sama kayak tadi. Kayak gini dia. Ada 5 batang tegaan. Setelah 2 bulan dia rimbun kayak ini. Cuma kelemahannya memang warnanya tidak terlalu hijau banget dibandingkan dengan seledri yang ditanam di kebun. Karena memang kalau di danau itu atau di aquaponik itu permasalahan utamanya adalah Fe atau zat besi yang cukup rendah. Padahal zat besi itu kalau di tanaman itu dia berfungsi untuk membantu warna hijau itu menjadi lebih cerah. Cuma masih laku ini dijual. Dan ini ternyata mampu mengurangi nilai bahan organik di perairan selama beberapa bulan tersebut. Sayang kemarin kehantam pandemi, kita belum bisa lanjut lagi, padahal udah tertarik waktu cuma karena pandemi jadi pembatasan aktivitas kita nggak sempat lagi ke Batur. Mungkin di tahun-tahun berikutnya teman-teman bisa punya peluang yang melanjutkan penelitian ini silakan karena kita punya report KJA di sana jadi bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang tertarik penelitian di Danau Batur. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya tunggu sesi diskusinya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau diskusikan terkait topik ini ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan topik ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang.